Belasan petugas Bandara Soekarno-Hatta terpapar COVID-19 varian Omikron usai kontak langsung dengan penumpang pesawat yang baru tiba dari luar negeri. Belasan petugas Bandara Soekarno-Hatta yang terpapar COVID-19 varian Omikron bermula dari salah satu petugas yang jatuh sakit, kemudian melakukan tes PCR. Hasilnya, petugas itu positif terpapar COVID-19 varian Omikron. Sejumlah petugas bandara lainnya pun akhirnya diketahui juga terpapar COVID-19 varian Omikron karena satu tempat tinggal dengan petugas pertama. Belasan petugas bandara ini terpapar dari penumpang yang baru pulang dari luar negeri. Mereka merupakan petugas bagian administrasi di klinik kesehatan di dalam bandara yang setiap harinya melayani ribuan orang yang tiba dari luar negeri, baik WNI maupun WNA. Seperti yang didapat info dari lab yang ada, itu dari kontak sama penumpang, karena dia bagian admin, kontak sama penumpang. Jadi menurut informasinya itu Omikron kan cepat merebak, dan kebetulan satu kena, satu mes ya bisa kena semuanya. Maka dengan itu apabila itu untuk memutus rantai virus ini, jangan sampai kita bergerombol, jangan sampai kita jadi satu komunitas yang itu jaga jarak perlu. Itu terjadinya yang terjadi begitu. Bergerak cepat, petugas Bandara Soekarno-Hatta yang tinggal di Ruko Imperial Kalideres pun dibawa ke Wisma Atlet untuk mendapatkan perawatan medis. Total ada 14 orang yang dibawa ke Wisma Atlet untuk diisolasi sementara menunggu hasil tes mereka. Petugas pun masih melakukan tracing untuk memastikan varian Omikron tidak menyebar di wilayah itu. Tadi yang positif sudah dibawa oleh pihak dinas kesehatan. Selanjutnya yang masih menunggu dari hasil PCR, selebih ini kita lakukan isolasi sampai dengan hasil PCR itu keluar. Seperti itu. Itu hasil dari positifnya hasil dari tes PCR atau antigen atau bagaimana? Yang antigen, sementara yang antigen. Selanjutnya yang non reaktif dari antigen kita lakukan PCR. Jadi hasil yang selanjutnya masih menunggu dari PCR dinas kesehatan. Lokasi Imperial Kalideres juga akan diisolasi dengan penjagaan 4 pilar di wilayah Jakarta Barat dan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, dari Tangerang dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami, ada Anggia Eboni di Kalideres, Jakarta Barat, dan juga Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita menuju ke Anggia Eboni terlebih dahulu di Kalideres. Boni, bagaimana situasi saat ini di sana setelah ke-7 orang yang terdeteksi kemudian ditemukan varian Omikron di sana sudah dievakuasi? Ya, selamat siang Ken dan pemirsa. Di belakang saya ini merupakan satu unit ruko, tepatnya di Ruko Imperial Kalideres, Jakarta Barat, yang menjadi mes ataupun kos bagi sejumlah karyawan fasilitas kesehatan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya pada 31 Desember lalu, ada 2 pegawai Bandara Soekarno-Hatta yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron, dan 1 diantaranya ini diketahui merupakan penghuni dari kos ini. Kalau ditanya soal kondisi pasca ditemukannya ada penghuninya yang positif, kondisinya siang ini cenderung sebenarnya sepi, tidak ada pengamanan khusus ataupun pengamanan ekstra, tetapi ada sejumlah pegawai ataupun pihak Satpol PP yang turut berjaga di sini. Nah, tadi juga kami sempat melihat sebenarnya tidak ada penjagaan ekstra di ruko ini ataupun di rumah kos ini, karena tadi bahkan ada sempat 1 orang yang keluar masuk ke unit kos ini tanpa ada penjagaan ekstra, dan dia mengaku sebenarnya bukan merupakan karyawan dari fasilitas kesehatan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, melainkan ia mengaku kemarin atau beberapa waktu lalu sempat bekerja di ruko ini dan hanya main saja datang ke sini. Kemudian setelah tadi sempat memberikan sedikit pernyataan seperti itu, ia langsung masuk dan menutup rapat pagar ataupun pintu dari ruko indekos ini. Nah, kalau ditanya berapa jumlah penghuni dari ruko ini yang dijadikan kos ataupun mes untuk
fasilitas kesehatan ini sebenarnya juga datanya ini masih berbeda-beda yang kami terima. Setidaknya Lurah Kalideres tadi menyatakan bahwa ada 28 orang penghuni dari kos ini, tetapi tadi yang kami temui satu orang yang sempat masuk ke ruko ini juga tidak bisa mengonfirmasi ada berapa sebenarnya penghuni yang masih ada di dalam ruko kos-kosan ini. Dan data yang masih berbeda tersebut juga kami masih konfirmasi sebenarnya ada berapa orang yang ada di dalam dan juga masih menunggu hasil. Setidaknya kalau menurut Komandan Satuan Tugas Udara COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kolonel Sus Agus Listiono menyebut ada 14 orang dari karyawan Farmlab, yakni fasilitas kesehatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tersebut yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Dan mereka juga sudah dibawa ke Wisma Atlet untuk melakukan karantina. Nah, tapi sisanya ini ada berapa yang masih menunggu di dalam, menunggu hasil. Kami juga masih terus mengonfirmasi jumlah tersebut. Tetapi untuk memastikan penyebaran varian Omikron, kemarin pihak Puskesmas Kalideres juga sudah melakukan tracing kepada warga di sekitar ruko ini. Jadi tidak hanya para penghuni, tetapi warga di sekitar ruko Imperial, termasuk juga para karyawan supermarket, minimarket, ataupun di sini juga banyak lab-lab ataupun klinik fasilitas tes COVID-19. Ini juga dites, total ada 74 orang yang dilakukan tracing dan hingga saat ini masih menunggu hasil untuk varian Omikron tersebut. Dan kalau bicara soal kronologi, kemarin diketahuinya kasus Omikron dari pegawai bandara ini, sebenarnya ada 2 orang yang awalnya ditemukan positif varian Omikron, satu dari iLab dan satu lagi Farmlab. Nah, untuk karyawan iLab ini dia pulang ke rumah sehingga proses tracing juga dilakukan kepada orang rumah. Tetapi kalau untuk karyawan Farmlab ini yang tinggal di ruko ini dan kontak dengan banyak penghuni lainnya, sehingga hasilnya kemarin ditemukan total termasuk karyawan tersebut ada 14 orang yang positif COVID-19 varian Omikron. Untuk diketahuinya satu orang karyawan Farmlab itu juga berdasarkan hasil dari screening rutin yang dilakukan pihak Farmlab selama 2 minggu sekali. Kemudian diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember lalu ia positif dan dilanjutkan dengan tracing. Total ada 14 karyawan Farmlab yang positif COVID-19 varian Omikron. Sementara demikian, Ken Ane. Terima kasih Anggia Eboni, informasinya dari Kalideres, Jakarta Barat. Kita beralih ke Bandara Soekarno-Hatta, ada rekan kami Rusdi Muslim. Rusdi, pasti ditemukannya ada petugas yang kemudian terpapar Omikron di sana. Apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan, prosedur-prosedur seperti apa yang saat ini diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta? Mungkin Anda sudah pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang pasca ditemukannya 2 petugas medis terpapar varian Omikron, pengelola bandara bekerjasama dengan Satgas dan Kantor Kesehatan Pelabuhan terus melakukan pengetatan serta evaluasi adanya kedatangan penumpang dari luar negeri. Dapat dipastikan memang terpaparnya 2 petugas medis ini diakibatkan karena kontak langsung dengan para penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Dapat dipastikan karena memang kedua petugas medis yang diketahui kontak langsung dengan penumpang ini terus dilakukan pemeriksaan dan dari hasil genome sequencing-nya memang terpapar Omikron. Dan namun begitu, dari hasil tracing diketahui salah satu petugas medis itu tinggal bersama di mes yang disediakan oleh Farmlab, sehingga teman-teman yang tinggal di mes itu pun ikut terpapar virus tersebut. Dan dapat dipastikan total jumlahnya ada sekitar 14 petugas medis yang terpapar. Dan Anda dan staf pemirsa dapat saya pastikan untuk kelola bandara bekerjasama dengan gugus tugas serta Kantor Kesehatan Pelabuhan terus melakukan skema pengetatan dan alur bagaimana supaya tidak terjadi penumpukan dan tidak terjadi varian Omikron yang terus masuk ke Indonesia. Untuk kali ini yang terbaru adalah memang skema atau alur masuknya penumpang dari luar negeri itu pertama dilakukan pemeriksaan dokumen dan tes PCR, namun mereka tidak lagi menunggu hasil di sini. Mereka langsung nanti mendapatkan hasilnya di tempat baik itu di hotel ataupun di Wisma. Di mana skemanya adalah penumpang yang turun di Bandara Soekarno-Hatta, jika satu pesawat itu akan dilakukan karantina mandiri, maka akan langsung di-drop ke hotel. Di mana mereka nanti di hotel itu akan menunggu hasilnya apakah mereka positif atau negatif. Jika mereka positif, itu untuk memudahkan tracing yang dilakukan oleh petugas kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dan Ken Ane dapat saya pastikan, pengelola bandara terus
melakukan upaya-upaya pengetatan, diantaranya adalah dengan memastikan para penumpang yang dari 13 negara ini harus diawasi secara ketat. Hal ini untuk memastikan virus corona yang varian Omikron ini tidak menyebar di Bandara Soekarno-Hatta. Di samping itu memang Anda dapat diketahui setiap harinya ada ribuan. Untuk hari ini saja ada sekitar 19 maskapai penerbangan tiba dari luar negeri atau kurang lebih ada sekitar 2.695 penumpang yang akan tiba dari luar negeri. Demikian. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta, sebelumnya Anggia Eboni dari Kalideres, Jakarta Barat. 2 warga Surabaya terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Mereka merupakan anggota dari keluarga yang melakukan perjalanan dari Bali. 2 orang warga Surabaya yang positif COVID varian Omikron merupakan satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah dan baru saja berlibur dari Bali. Atas temuan tersebut, Wali Kota Surabaya tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selain untuk mendapatkan data secara detail, juga untuk memudahkan penanganan pasien, mengingat saat terpapar pasien dalam keadaan orang tanpa gejala. Bukan, yang kena bukan suami istrinya. Ya satu, kemarin kena keluarganya. Satu rumah ya? Keluarga yang? Satu rumah? Oh ya, satu rumah lah. Habis liburan dari keluarga? Karena ini satu rumah keluarga besar atau satu rumah ya? Karena kan liburannya di Bali kan berkeluarga besar. Duduk keluarga per rumah itu. Makanya saya harus cek lagi, memastikan lagi. Tapi yang pasti 2. Guna mewaspadai merebaknya varian baru Omikron, Pemkot Surabaya akan gencar melakukan tes swab kepada warga sebagai upaya tracing dan akan melakukan evaluasi untuk memantau pergerakan penyebaran kasus COVID-19. Wali Kota Surabaya juga terus mengimbau agar masyarakat Surabaya tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Kasus positif Omikron mencapai 152 kasus, namun sekitar 23%-nya sudah dipastikan sembuh. Penyebaran kasus Omikron di tanah air masih terkendali dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi Omikron sudah lebih baik dari sebelumnya. Berikut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kasus Omikron di Indonesia sekarang ada 152 Omikron dan yang sudah sembuh 23% dari situ. Jadi dari 152. Jadi angka ini memang masih kita lihat cukup baik dibandingkan yang lain. Satu, yang kedua, kami laporkan bahwa kesiapan kita menghadapi Omikron ini saya kira sudah sangat terkendali, tetapi tetap dengan kehati-hatian. Mulai dari tadi vaksinasi terus digencarkan oleh Menteri Kesehatan, nanti beliau nambahkan. Kemudian yang kedua tadi mengenai obat juga sudah disiapkan, rumah sakit disiapkan, semua yang dibutuhkan untuk itu kita sudah siapkan. Jadi jauh lebih siap, saya ulangi, jauh lebih siap dari kejadian pada Juni tahun lalu.